Ini kenapa? Continue. Sudah ya? Nah, kalau sudah, kita okekan. Nah, keluar. Keluarnya banyak ya Bapak Ibu ya, karena kita tadi kan mengkliknya banyak. Sebenarnya kalau kita hanya mengklik di bagian yang apa namanya, cukup yang di bagian untuk yang apa namanya standar di starter plot, maka kan kita hanya gini, Bapak Ibu ini kan kita hanya untuk melihat ya, oh ternyata data kita emang benar ya, ininya sudah bagus gitu ya, dia apa sebenarnya memang normal, gitu ya, untuk yang kemampuan pemecahan masalah. Kemudian kalau kita plotkan secara normal, maka dia memang karena dia di sini bentuknya adalah histogramnya bagus ya, bukannya bagus ya, apa namanya apa berdistribusi normal, maka yang di plot regression standardis ini juga residualnya ya dia ini ya apa namanya berada dalam satu titik yang ini. Nah, tapi yang kita butuhkan itu adalah untuk yang ini. Dia berada di dalam acak ya, tidak dalam satu garis ya untuk yang scatter plot ini, dependent variable. Oke. Nah, ini untuk yang multikoliniaritas. Nah, kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu, kita lihat yang ini. Eh, ini standar apa statistik yang nih, angka yang VIF. Bapak Ibu coba dibuka PPT-nya. Untuk yang multikolonialitas kan hanya dibutuhkan adalah nilai dari VIF. Udah, variant influence factor. Nah, situ kan ada kalau di PPT kemarin masih ingat nggak Bapak Ibu? Itu kan ada apa namanya hipotesis ya, H0 dan H1 ya. Kalau H0 itu adalah terjadi multikolonialitas. Kalau H1 yang tidak terjadi multikolonialitas. Dilihat dari mana? Dilihat dari nilai VIF-nya. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 10. Dan nilai ini berapa? VIF-nya di sini. Ini lebih kecil atau lebih besar dari 10? Lebih kecil kan? Berarti apa yang diterima? H1 yang diterima. Karena dia lebih kecil dari apa namanya 10. 10. Dan yang memenuhi syarat adalah apabila dia tidak terjadi multikoliniaritas, ya kan? Berarti dia memenuhi syarat. Sedangkan untuk kedastisitasnya apa namanya? Heteroskedastisitas, kita lihat yang scatter plot ini. Berada dalam kisaran yang apa namanya? Acak ya itu. Jadi itu Bapak Ibu ya, walaupun datanya banyak kok datanya banyak banget ini ya. Tapi kita cukup melihat apa sih yang kita butuhkan, ya. Untuk yang heteroskedastisitas, ya kita butuhkan yang ini, apa namanya, yang satu plot ini. Kemudian kalau untuk yang multikolonialitas, kita melihat data yang VIF ini, ya, variant influence factor ini. Oke. Ya, jadi antara X1 dan X2, yaitu kejelasan logis, kemudian kemampuan belajar, nilainya adalah lebih kecil dari 9 dari 10. Maka yang diterima adalah H1. Ya, sehingga dia tidak terjadi multikolonialitas. Jadi dia memenuhi syarat dia untuk regresi ganda lanjut. Ya. Oke, Bapak Ibu ya. Ini data-data semua ini adalah kalau kita melakukan secara manual sebenarnya. Ya, dia untuk membantu kan kalau secara manual kan ada masuk ke apa namanya rumus A, kemudian masuk lagi ke rumus B, C dan seterusnya, ya. Oke, ya, sudah. Sudah Bapak Ibu? Nah, sekarang coba Bapak Ibu lihat di data view-nya ada perubahan nggak? Nah, ini. Ada penambahan kan residual 1 sama apa namanya J residual yang satunya. Ada di data view? Oke, nah ini adalah untuk uji galat. Mungkin datanya agak berbeda juga ya Bapak Ibu ya, karena tapi kisarannya tidak terlalu jauh. Mungkin di Bapak Ibu apa negatif 1, sekian ya. Ada Bu ya Bu. Iya, betul. Sudah? Sudah sampai sini Bapak Ibu? Jadi sebenarnya tadi kalau yang tadi kan kita centangnya banyak ya. Jadi Bapak Ibu bisa centang sesuai dengan keperluannya saja itu bisa. Ya. Tapi saya tadi apa centang semua untuk memperlihatkan walaupun nanti munculnya banyak datanya hasil output SPSS, tapi kita harus memilih atau memilah ya kira-kira informasi mana yang kita butuhkan untuk suatu uji. Ya. Prof, arti tidak terjadi multikoliniaritas itu apa, Prof? Tadi kan mereka tidak terjadi hubungan, Pak.
Artinya multikolinier itu artinya ganda ya, kolinier yang Iya. ganda gitu Berarti ya. tidak terjadi apa namanya hubungan. Jadi maksudnya gini, kan Bapak Ibu ini kan regresi ya. Jadi kan regresi itu kan diharapkan kalau dia berhubungan, artinya satu dengan yang lain tidak saling mempengaruhi. Jadi tidak ada pengaruh yang apa namanya lebih gitu loh. Kebayang nggak sih Pak maksud saya? Kan namanya regresi kan saling berhubungan. Jadi kalau misalkan mereka yang kita harapkan berhubungan, ya kan dalam suatu apa namanya variabel ya, mereka saling berhubungan atau tidak saling berhubungan. Dan yang tergantung kan nanti Bapak Ibu kan akan lihat apakah nanti regresi, apakah nanti analisis jalur ya. Kalau analisis jalur, biasanya adalah apa namanya si siapa namanya variabel ini bisa saling berhubungan atau tidak. Tetapi di sini yang kita lihat adalah apakah mereka saling berhubungan atau tidak gitu. Gimana ya maksudnya? Bingung ya Pak. Tapi kebayang ya, maksud saya Pak ya. Jadi kan mereka kalau mereka saling berhubungan, jadi untuk apa saling mempengaruhi? Untuk apa kita melakukan ini? Jadi kan biasanya mereka tidak akan hasilnya tentu tidak signifikan. Kebayang nggak sih Pak? Kalau saling Ya. berhubungan artinya nanti ada korelasi yang tinggi gitu ya di antara variabel tersebut. Iya, kan gini Pak maksudnya. Makanya kan antara ini misalkan contohnya ya, apa tadi kemandirian belajar X1 dengan X2-nya tadi yang satunya lagi apa tadi ya? Kemandirian belajar dengan kecerdasan logis. Itu kan kalau kita lihat, oh iya, secara secara logika kita mereka adalah suatu variabel yang tidak saling berhubungan, ya kan? Kemandirian belajar pisah, dia tidak terkait dengan kemampuan logis. Kebayang nggak Pak? Artinya dia tidak dalam satu kategori gitu Pak. Iya Bu. Iya, kan beda misalkan Bapak ingin melihat bagaimana apa namanya misalkan nih model pembelajaran A dengan model pembelajaran B. Maka kan kita tidak tidak melakukan ini. Karena kan mereka dalam satu variabel yaitu model pembelajaran. Kebayang ya, Pak? Variabel bebas gitu Bu ya. Iya, semuanya variabel bebas. Tapi kan kalau model pembelajaran A dia model Pelajaran pembelajaran B sama B. misalkan. Ya, kan itu kita tidak melihat regresi, tapi melihat bagaimana yang kita membandingkan. Beda lagi kan? Makanya dia masuk ke eksperimen, tidak masuk ke regresi. Kebayang, Pak? Susah ya. Tambah bingung, Bu. Jadi gini, maksudnya gini. Kan tadi variabelnya bebas satu sama lainnya. Artinya tidak tidak saling mempengaruhi. Kita memastikan itu dulu. Ya, antara berpikir logis dengan kemampuan apa kemandirian belajar itu kan satu Oke. hal yang berbeda secara logika kita kan. Betul nggak, Bu? Betul, betul Bu. Ya. Kan kecerdasan logis berarti kan terkait dengan kognitif kan? Kalau kemandirian belajar terkait dengan apa? Afektif. Ah, Afektif. ya, kan secara logika seperti itu kan? Berarti Ya, kan mereka tidak tidak boleh terjadi Terkorelasi. iya, tidak boleh saling mempengaruhi satu sama lain. Oke. Oke? Bebas Oh, gitu Pak. ya, Iya, saling bebas ya. betul. Tapi kan ada Ya juga ternyata, dibuktikan gitu ya Bu. ya, tapi ternyata ada juga yang kita anggap mereka apa saling lepas, tapi ternyata dia saling mempengaruhi. Itu ada loh, Pak. Makanya di dalam Bapak Ibu nanti menentukan variabel, itu harus cari apa namanya referensinya. Itu. Kita anggap keduanya yang satu kognitif, yang satu afektif misalkan. Tapi ternyata ada yang menganggap bahwa mereka masuk keduanya adalah ranah afektif misalnya, gitu. Itu ya, Pak ya. Paham ya Bapak Ibu ya itu. Ya, Jadi ya, oke Bu. ya. Saya masih bingung coba Ibu, bingung. Iya, karena kalau coba kalau mereka bernalar. ya kan kalau Mike
Karena kan kita melihat apa namanya kita bukan membandingkan. Kalau membandingkan mana yang lebih baik, maka Bapak Ibu kan masuk ke eksperimen. Ya. Kalau ini kan kita melihat hubungan, apakah mereka saling mempengaruhi atau tidak. Ya. Ini diuji gitu Bu ya, kayak Iya, membuktikan. betul. Jadi kita ingin melihat apakah mereka saling lepas atau saling mempengaruhi. Pak Agung paham. Paham ya maksudnya? Soalnya di dalam pendidikan banyak ya contoh-contohnya ya terkait dengan afektif, kognitif, dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu yang lebih paham daripada saya. Berarti kalau saya simpulkan, Ya, uji multikolinear itu tadi adalah bukan membandingkan variabel tersebut, tetapi mau melihat ada hubungan nggak di antara mereka saling variabel terpengaruh tersebut. satu sama lain atau tidak. Ya, saling pengaruh Ya, atau tidak, atau betul. bebas atau tidak, terikat atau tidak, begitu ya Bu ya. Ya, Dengan melihat makanya di nilai sign itu tadi ya, ya VIF-nya. Makanya kan kita VIF. apa namanya pinginnya adalah mereka saling lepas. H1 yang diterima kan malahan. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat yang itunya apa plot-plotnya juga yang diinginkan adalah yang tidak dalam satu Terikat. atau membentuk suatu apa namanya eh garis lurus atau apa gitu ya, tapi dia tersebar. Oh, berarti sketcher yang tersebar tadi itu emang sudah benar, bahwa memang tidak Iya, ada hubungan mereka ya. tidak saling berhubungan. Tapi tadi ada sketcher yang linear Itu kemampuan, Pak. Itu di itu kalau kemampuan. kita lihat ya. Berarti tadi terjadi linear ya, Prof ya? Iya, Yang betul. linear Karena tadi, ini ini, Pak, ya dan grafik ini. silakan ini kan regression standar disease residualnya. Residual. Residual kan Y kan residual Y. Kalau yang predicted baru yang predicted sorry. Nah, kita lihat yang di sini, Pak. Nah, nih pemecahan masalah histogram ini. Sebaran datanya bagus ya, Pak. Artinya dia Iya, normal berdistribusi ya. normal. Iya. Mm-mm. Ini kan regression standar residualnya. Nah, kalau dibuat dalam bentuk apa nama diagram seperti Sketcher, apa sih namanya itu kalau sketcher plot ini, ya, nah, regresi. ya regresi ini dia seperti ini. Artinya dia Mm-mm. memang memenuhi data yang ini histogramnya. Mm-mm. Oke. Nah, kemudian kalau yang ini itu adalah untuk scatter plot dependent variabelnya. Ya, berarti ini tidak ada hubungan Ini ya? predicted, ya ini predicted. Predicted, Ya. prediksi. Oke, oke. Oke. Paham ya, Pak? Jadi kan ada residual, ada predicted tadi ya. Kan kalau yang residual itu kan berarti yang Y-nya, ya residual. Sedangkan predictednya itu kan yang X1 dan X2. Makanya kita berharap kan yang mereka tidak saling berhubungan kan di sini, yang di sini. Makanya mereka lepas satu sama lain tidak membentuk satu garis lurus atau garis naik ke atas atau naik ke bawah. Beda dengan yang ini. Karena dia adalah yang residual, yang Y-nya. Justru kalau yang Y ya kita berharap yang bagus dong, makanya yang ini kan. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Sudah kebayang Pak Catur? Ada gambaran sih, Bu. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Mohon maaf kalau saya menjelaskannya tidak baik. Ya, tapi di sini adalah untuk melihat apakah mereka saling lepas atau tidak. Yang kita harapkan yang tadi kan mereka tidak saling berhubungan satu sama lain atau tidak apa namanya terkait satu sama lain. Karena kita berharap kan namanya regresi ya. Kalau mereka saling berhubungan ya untuk apa? Berarti artinya kan tidak akan terjadi regresi ya. Justru yang dilihat adalah apa namanya membandingkan gitu ya. Oke. Jadi ini apa ya? Jadi ini adalah predicted value. Nah, ini adalah untuk yang X1 dan X2. Makanya tadi kan di sini kita lihat data yang VIF-nya, X1 dan X2. Kecerdasan logis dan kemandirian belajar nilainya adalah lebih kecil dari 10. Dari 10 makanya dia masuk apa namanya H1 yang diterima. Artinya apa? Data kita ini untuk yang kecerdasan logis, kemandirian belajar
itu bisa diterima untuk uji regresi ganda. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, sambil lanjut aja, Oke, Prof. Jadi setelah nanti uji multi, ada lanjutan lagi gitu ya, Prof ya? Uji betul. ketiganya. Kemudian nanti kita masuk ke uji normalitas galat. Yang tadi kan normalitas data ya. Kalau uji normalitas data kan berarti dari data yang ada. Tapi kalau uji normalitas galat, maka yang predicted tadi dari data residual sama yang predicted tadi. Makanya di sini di data view-nya akan muncul seperti ini. Ada tambahan 2 kolom lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Coba. Kalau tadi di save maka muncul. Tapi kalau tadi tidak di save maka nggak ada di sini. Sudah? Ada Bu, muncul Bu. Ada. Oke. Yap. Nah, sekarang uji normalitas galat masih sama dengan yang uji normalitas ganda tadi. Ganda lagi. Normalitas data tadi. Ya. Oke. Nah, di sini dibuka apa namanya? eh jadi di sini Bapak Ibu lihat tampilannya ada 2 ya, pastikan. Jadi pastikan Bapak Ibu tadi sudah di save dari langkah yang awal tadi. Kalau tidak, maka tidak akan muncul ini. Nah, ini seperti biasa ya, di Bapak Ibu klik yang analyze ini. Ya, kemudian non parametrik karena memang kita tidak punya parameternya ya kan, kita baru mau mengukurnya. Kemudian sama dengan data apa namanya normalitas yang data tadi ya, legacy dialog ya, kemudian saat apa ini klik yang one sample KS. Oke. Nah, kalau sudah ini kan dia seperti ini ya. Nah, ini kita balikkan semua. Ya, yang kita pindahkan hanya yang unstandardized residual. Nah, ini kita balikkan. Oke. Hanya unstandardized aja yang kita masukkan. Oke. Nah, kalau sudah ini uji normal ya, sudah ke tes variabel, kemudian di sini tinggal oke kan. Nah, ini. Pastikan tadi sudah 95%. Nah, ini juga sama, datanya sama yang tadi ya. Maka di sini kita lihat yang asimptom sigma. Statistik dan yang di bawah itu adalah perbandingan dengan apa namanya Monte Carlo atau yang Lilliford. Ya, sama saja. Ternyata memang tidak terlalu berbeda ya. Kalau kita lihat ya masih masuk ke dalam apa namanya kategori nolnya yang diterima ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk yang normalitas data dan normalitas galat ini, Bapak Ibu tetap menuliskan yang H0 dan H1. Kalau H0 itu adalah data berdistribusi normal, ya kemudian H1 data tidak berdistribusi normal. Apa syaratnya adalah kalau dia nilai sigmanya 0, lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Kalau lebih kecil, maka H0-nya ditolak. Jadi kita terima H1, maka dia tidak berdistribusi normal. Nah, ya, di sini masih 0,10. 0,10 maka masih lebih besar dibandingkan 0,05. Prof, maaf, Ya, itu nilainya 0,01, Prof. yang di sini 0,01. Iya, kan katanya seharusnya lebih besar dari Lebih besar. 0,05. Oke. Berarti itu tidak berdistribusi normal galat, betul kah? Seharusnya lebih enggak, seharusnya masuk kategori 0, apa predicted ini seharusnya masuk ya, Pak. Coba di Bapak berapa nilainya? Saya nggak masukin terlambat tadi atau Oh, masukin datanya. coba. Saya ngeliat data dari Ya. Prof aja. Oke, mohon maaf. Ini coba Bapak analis tadi, coba. Enggak, jangan-jangan apa namanya di saya datanya akan berbeda hasilnya. Sudah apa masukannya analis tadi, kemudian yang apa namanya
non parametrik. Sudah, kemudian legacy dialog, one simple case. Unstandardized residual. Sudah ya? Bapak Ibu semua gimana? Pak Asep tadi mungkin tuh 0,01. yang ngikutin, Pak Asep. Nah, dapat nggak datanya? Sama Dap- nggak? Dapat Ibu. Berapa? 0,010. Berarti sama ya? Sama Ibu. Dilihat dari asumsi total kan ya ada. Sama Bu, Iya, betul. Sama 0,010. 0,010 ya? Sama. Ya, 0,0. Berarti dia lebih kecil dari 0,05. Oh iya, ya, berarti sama ya. Oke, berarti data ini dia tidak masuk berdistribusi normal ya. Tapi apakah ini karena uji normalitas Galat ya, Bu? Karena kan Ya, jadi tapi namanya seharusnya Galat mau masuk sih Pak. masuk ya harusnya ya. Iya. Kalau galat kan di perbedaan di main di akar-akar gitu ya kalau dilihat dari rumus-rumusnya. Dari standar deviasi. Nah, standardis residual ini sudah Pak betul. Min 30, absolut, positif, negatif, tes statistik 0. Tes statistiknya masuk tapi yang ini Monte Carlo. Oh iya, ya. Apa lebih kecil? Hmm. Oke. Coba. Bingung di itunya Pak Catur ya? Di mana Pak? 0,05 Iya, sama 0,010. sampel ini. Bentar. Iya. Yang standardis oke. Nah ini, Penentuan. oh iya. Di PPT Bapak Ibu hasilnya adalah 0,249 ya. Betul nggak? Iya betul. Ya, Tapi pas dimasukin beda, Prof. beda, iya, betul. By step-nya sudah sama, unstandardized, residual, ya, normal, semuanya normal, oke. Penasaran saya kok bisa begini ya. Berarti bukan hanya saya ya. Bentar. Mhm. Mhm. Tetap sama. Oke. Oke, Bapak Ibu, ternyata memang datanya walaupun dua otak-atik tetap sama ya. Hasilnya adalah 0,010. Ya, seharusnya ini ya. Coba di Bapak Ibu ada yang berbeda nggak angkanya? Dapatnya apa sama semua? 0,010. Sama, Prof.
Sama. Oh iya. Oke. Berarti kembali di datanya itu ya, Prof Iya. ya. Hmm. Berarti PPT-nya nggak sama ya? Itu pakai yang dua-dua. Bapak Ibu ada yang pakai dua-dua tetap sama seperti itu. 0,10. Sama. Iya. Prof. Ya. Sama, Prof. 0, Datanya tadi juga pakai yang 98, 95 yang tadi X1, X2-nya juga sama. Sama. Oh ya, oke. Berarti berarti emang seperti ini ya datanya. Oke. Oke, Bapak Ibu ini kan latihan aja ya. Jadi itu cara step by stepnya nggak jadi masalah ya. Pokoknya seperti itu. Mohon maaf ini jadinya kacau. Ya. Seharusnya ini berpengaruh kalau secara teori. Coba. Itu tadi yang normalitas galat ya. Normalitas galat. Tapi memang data apa namanya residualnya ini juga agak berbeda dengan yang di tabel itu ya. Di tabel yang PPT kemarin ya. Betul nggak? Coba Bapak Ibu cermati. Agak berbeda. Berbeda sedikit sih. Tapi memang ternyata berpengaruh. Iya. Iya. Harusnya kalau berdasarkan PPT kan Bu, Heeh. dia Harusnya sama. H1 yang diterima harusnya Ya, ya. betul. Salah satu yang diterima. Mhm. Oke. Oke, oke, kita anggap dia udah lolos ya. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah yang kelima, ujian kelima, yaitu linearitas regresi. Ya. Nah, untuk yang linearitas regresi, kalau Bapak Ibu buka kembali di PPT itu, kita hanya melihat kepada apa? Data apa tuh namanya? Deviation from linearity ya. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Oke, Bapak Ibu kalau sudah buka di PPT-nya, tinggal diklik ya analis ini, kemudian compare. Mana dia? Nah, ini dia, compare mean and proportion. Kemudian klik yang mean. Nah, ini Bapak Ibu masukkan mana yang apa namanya variable dependent dengan mana variable independent. Variable dependentnya yang mana tadi? Kemampuan pemecahan masalah. Ini. Oke. Sedangkan yang independen atau variabel bebasnya adalah kecerdasan logis dengan kemandirian. Nah, oke, sudah ya. Kemudian Bapak Ibu klik option. Ini dia akan sendirinya seperti ini ya. Ya. Kemudian di sini jangan lupa dia ini ada yang paling bawah statistik for first layer. Bapak Ibu klik yang test for linearity. Kemudian Bapak klik continue. Sudah? Continue. Kemudian balik lagi tadi ke awal dan kita oke kan. Nah, dan kita lihat yang mana? Yang ini. Deviation from linearity. Ya. Jadi ini kan ada dua ya. Ada, coba di sini kecilkan. Ini. Ada kemampuan pemecahan masalah terhadap kecerdasan logis. Kemudian tabel yang kedua itu adalah kemampuan pemecahan masalah terhadap kemandirian belajar. Ya. Jadi di sini kita lihat apa deviation from linearity-nya seperti apa. Ya, skemanya ini ya. Oh, ternyata dia gimana? 0,007. Dia diterima atau tidak? Tidak harusnya. Ya, Enggak. tidak. Karena dia masih lebih kecil ya. Dia 0,05. Iya. Nah, kemudian kemampuan pemecahan masalah dengan kemandirian belajar, deviation from linearity-nya, sigmanya 0,535. Nah, ini. Ya. Kemampuan pemecahan masalah. Berarti ini adalah X2 terhadap Y. Ya. Kemudian yang ini adalah X1 terhadap Y. Di X1 terhadap Y kemungkinan dia tidak akan berpengaruh. Ya.
Tapi kalau jadi kecerdasan logis tidak berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah, tetapi kemandirian belajar kemungkinan dia berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah. Oke, itu ya. Jadi sebenarnya secara teori semuanya harus dapat memenuhi syarat untuk uji lanjut. Ini ada dua, berarti kan ada dua yang tidak ya. Tapi kalau sini kan ada satu yang berpengaruh ya. Tapi tadi ya kemampuan galat ini ya, kenapa berbeda dengan yang di PPT ya? Kalau yang sini tidak jadi masalah karena ada satu ya tetap dia memenuhi syarat untuk rekursi ganda. Jadi mungkin ini kalau lanjut ke uji, kalau prediksi saya ya Bapak Ibu, kalau melihat data seperti ini, kalau kita lanjut ke uji regresi, ya maka antara kemampuan X1 terhadap Y, mungkin dia akan berhubungan. Tetapi antara pemecahan masalah dengan kemandirian antara pemecahan masalah dengan yang ini tadi kecerdasan logis kemungkinan mereka tidak saling apa eh, Hubungan. ya berhubungan. Dikemanya kenapa 0,01? Halo, Bapak Ibu, gimana? Itu stepnya ya. Kebetulan datanya seperti itu. Ya. Bingung, Bu. Prof, apakah kalau misalkan kita nemu data yang seperti itu, kita ambil data ulang bagaimana, Prof? Iya, kemungkinan ya Bapak Ibu ya kan ingat nggak kemarin itu dari data awal yang di statistik deskriptif dia akan ada yang agak condong ke kiri sama ada yang condong ke kanan dikit. Ingat nggak? Lihat data awalnya. Iya, Prof. Iya, nah itu. Berarti usahakan dia betul-betul mulus gitu ya, supaya nanti uji prasyaratnya masuk semua. Jadi bagaimana tadi kalau dia condong ke kiri, kan berarti kemungkinan ada banyak angka kecil-kecilnya yang sama, itu bisa dihilangkan. Atau kalau dia condong ke kanan, dikit ya, maka buang yang angka besarnya yang sama. Ya. Tapi usahakan sampelnya tidak kurang dari ketentuan. Makanya jumlah sampel Bapak Ibu kan kalau yang seperti saya sampaikan di awal ada cadangan ya, atau Bapak Ibu bisa menggunakan sampel yang besar. Ya misalkan ketentuan Ari Kunto 15 sampai 25. Nah, Bapak Ibu ambil jumlah sampel yang terbesar untuk mengatasi yang tadi. Kalau Bapak Ibu harus mendelete. Oke. Kalau Bapak Ibu hanya ngambil 15%, ya asal Bapak Ibu punya cadangan tadi kan untuk menggantikan data yang agak menceng ke kiri atau menceng ke kanan tadi. Ya. Tapi ini adalah untuk memastikan bahwa memang antar variabel kita itu tidak saling berhubungan. Ya.
Jadi kan setiap variabel seharusnya kan tidak saling mempengaruhi ya, Bapak Ibu. Tidak boleh saling mempengaruhi. Ya, mereka harus saling lepas. Hmm. Ada yang sudah mencobanya? Sudah semua ya? Sudah Bu, saya sudah Sudah. sudah Oke. sudah bingung Bu. Sudah. Udah, mohon maaf. Siapa tadi, Pak? Siapa? Pak Riza ya. Pak Reja. Pak Reja, mohon maaf, bingung di mananya, Pak. Yuk kita itu lagi. Iya, tadi step-stepnya anu ketinggalan Bu, jadi agak bingung. Oh, Bapak mulai dari mana? Yang ketinggalannya yang di mana? Nah, tadi yang habis dialog legasi dialog. Legasi itu. Nah, Itu terus milih masih satu. di normalitas data ya? Itu yang residu itu munculnya dari mana Bu ya? Residu munculnya, residu muncul sendiri. Ya residunya saya juga bingung. Residunya muncul, Pak. Ada yang kita klik. Oke. Ya. Coba selain Pak Reja ada lagi yang lain? Prof, kalau misalkan kita Saya apa namanya? ketinggalan, Bu. Oh, tunggu sebentar. Siapa tadi? Pak Edi ya? Gimana Pak Ini Edi? Aristian, Prof. Ya, ketinggalan, Bu. Oke. Ketinggalan tadi agak agak kecepetan jelasinnya. Oh, terlalu cepat ya. Mohon maaf. Ada lagi yang lain yang ketinggalan? Kalau ada yang ketinggalan kita ulang lagi di awal. Ya, ulang Kalau lagi, Bu. berkenan, Prof, Iya, boleh Bu. Oh iya. Boleh, diulang Bu. lagi. Diulang, Bu. Iya, terus ini Prof, saya juga nggak bisa download datanya, Prof. Jadi hanya mengikuti sama kayak Pak Catur. Datanya tuh yang kemarin dulu Pak, Ah, yang Bu, datanya nggak bisa yang di-download. Yang yang dulu pertama pertama tugas, Pak, Pak. Yang tugas pertama. yang tugas pertama itu ada. Jadi nggak usah di-download lagi kalau Bapak sudah nyimpan. Ibu sepertinya memang harus Bu, pelan-pelan, data Bu, yang kita. dulu ya, Bu. Ah, iya, iya, mohon maaf Bu Tanti ya. Mohon maaf. Ya, Mungkin data untuk yang data tersimpan, Bapak Ibu, ya Fitri, data, ya, mungkin data yang tersimpan itu data yang kita buat yang dua apa nomor kita NPM masing-masing. Jadi data yang oh ya, pertama udah langsung kita timpa dengan oh ditambah oke misalnya saya oke tambah dua oke, gitu mungkin Bu ya, masalahnya kita sekarang. ya. Jadi mengembalikan ke Waktu, awal lagi. iya, waktu itu sudah saya sampaikan jangan sampai dihilangkan. Oke, saya coba saya kirim di grup sebentar ya Bapak Ibu ya. Data yang pertama. Itu adalah data untuk survei. Maka nanti data yang ketiga dan keempat itu juga jangan sampai hilang. Oh, ini sudah ada yang mengirimkannya. Oke, terima kasih. Coba Bapak Ibu dibuka datanya. Sudah Pak? Sudah Pak Edi? Datanya ada di grup Pak. Ada yang sudah mengirimkan. Terima kasih. Sudah Tapi di-download pakai dulu. yang itu juga sama aja, Bu. Hanya hanya koma beda belakangnya. Ya, ya. Sudah. Yuk kita mulai. Bapak Ibu buka lagi SPSS-nya. Kita kita buat baru saja ya. Ini variabel V yang seperti kemarin ya Bapak Ibu ya. Yang X1, oke, kemudian yang X2 dan Y. Oke. Di sini 0, dinolkan desimalnya. Labelnya apa tadi kemarin tuh? Kecerdasan logis. Logis. Ya. Kemudian ini Logis, kemandirian kemandirian belajar. belajar. Oke. Kemudian ini adalah kemampuan Pecahan pemecahan masalah masalah. matematika. Ya.
Kemudian di sini kolom semuanya samakan, di sini skala ya, karena memang dia dalam bentuk angka. Ya, karena tidak ada variabel lagi di dalamnya. Oke, kalau sudah, maka kita lihat data view-nya seperti ini. X1, X2, dan Y. Kemudian data ini kita kopikan ya dari Excel-nya, kita pindahkan ke sini. Sudah. Sudah sampai sini, Sudah, Bapak? Bu. Eh, Lanjut, Bu. lanjut. Nah, sekarang kita uji prasyarat ya. Nah, uji prasyarat yang pertama adalah uji normalitas data. Ya, di sini klik analyze. Kemudian karena ini kita bukan kita tidak punya parameternya ya, maka kita pilih yang non parametric test. Ibu pilih legacy dialog, kita pilih yang satu sampel KS. Klik, udah. Udah di sini. Nah, kemudian semuanya Belum, kita belum. ya, sudah. Bentar, Bu. Oke. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Ya. Tadi analyze, Non parametrik, Pak. non-parametric, Ya, kemudian ada legacy dialog, legacy dialog, kemudian satu sampel satu QS. sampel QS. Ya. Yang dimasukkan kecerdasan logis, Semuanya. oh semuanya. Ya, karena di situ kan tidak ada dipisahkan antara variabel dependen dan independen. Baik. Kita pindahkan semuanya ke sebelah. Simulation, nah ini pastikan di ininya ini ya, 95%. Simulation, kok di saya eksak ya? Oh, oke. Tapi sama ya, Pak? Sama ya? Oke. 95 ya, Pak, confident level. Confidence. Maaf, itu di mana, Ibu? Monte Di yang Carlo. tombol yang paling atas, Bu. Kalau di Eksak ya, Bu? iya, Eksak kalau ya, mungkin Bu? ya kalau Bapak mungkin di Ya, Excel kalau ya. di kita eksak. Simulation. Exactly. Oke. Pastikan di sini confident level. Jadi tingkat kepercayaannya itu 95%. Sudah? Sudah, Prof. 95%. Continue. Kemudian Continue. continue, ya di sini udah Oke. pasti normal ya. Kemudian diokekan. Nah ini muncul. Ini karena ininya banyak ya dari awal. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat kecerdasan logis, kemudian kemandirian belajar, kemudian apa nih kemampuan pencarian masalah, sigmanya. Nah Bapak Ibu kalau yang normalitas data itu ingat ada hipotesis, Bapak Ibu tuliskan hipotesis H0, H1. H0 itu apa? Data berdistribusi normal. H1, data tidak berdistribusi normal. Ketentuannya bagaimana? Kalau H1 diterima, maka sigmanya tuh lebih besar dari 0,05. Tapi Mau kalau di bawah, tampilannya beda ya, Bu ya. iya beda ya Pak. Kita nggak ada ANOVA, ANOVA-nya nggak ada. Oke. Oh, ini yang tadi Pak, ini yang tadi ini mah di atas ini. Yang ini Pak Oh sekarang iya. ini yang NPAR test. Karena kan ngulang Pantesan. lagi di awal ya. Oh, Ini Nyari-nyari kok nggak ada. lanjut, Bu. numpuk datanya ini. Berarti kalau kita lihat di sini lebih besar, masih lebih besar ya Pak dibandingkan dari 0,05. Maka H0 yang diterima. H0 yang diterima untuk kecerdasan logis, kemandirian belajar maupun kemampuan pemecahan masalah. Ya. Ini. Jadi yang dilihat yang di ini aja ya Pak. Mungkin kalau Bapak di sini ada muncul Kolmogorov Smirnov-nya di sini ya. Kalau ini dia dibandingkan juga dengan Lilliford ya, dengan Monte Carlo. Tapi sama sih hasilnya ya. Oke. Nah, ini yang pertama. Sudah sampai sini, Pak? Sudah, Bu. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Masih data yang sama tadi, ya, ini. Bapak klik. Bentar, Bu. Belum. Oke.
upper lowernya beda ya Bu ya. Iya, betul. Bu, Itu juga muncul yang Lilliford ya Pak, yang Monte Carlo. Muncul nggak Pak? Sama ya? Ibu, Ya, ya Pak. berarti untuk yang data praktikum untuk contoh studi kasus 3 juga bisa menggunakan itu Bu ya. Jadi perbedaannya hanya dianalisis aja gitu ya. Iya, kalau itu kan, kalau yang data contoh 3 dan 4 itu kan untuk Hmm. treatment Pak, untuk eksperimen. Maka Heeh. memang ada dua aja, homogenitas sama normalitas. Nah, Oh normalitas gitu. sama, iya. Tapi Oke, nanti oke. lakukan uji yang apa namanya homogenitasnya. Oh Karena iya, kalau iya, siap. apa yang disurvei ini kan nggak ada homogenitas. Betul. Terima kasih Bu, Ya, terima kasih. sama-sama. Lowernya di sini saya 0,386, Ibu 0,045 ya. Beda Bu, memang beda ya Bu ya. Iya, karena dia pakai ini Pak, yang Monte Carlo ini, tapi abaikan Oh, saja. abaikan saja. Ya, Oke. dia hanya pembanding saja sih ini. Siap, Jadi siap. kalau kita lihat di sini antara yang Kolmogorov dengan yang Lilliford ini hampir sama. Ya. Oh, Sudah Pak? oke, udah Bu, lanjut Sudah Bu. Bapak Ibu? Lanjut, Bu. Ya, sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Ya, Bu. Kita lanjut ya. Tadi kan adalah ujian pertama ya. Kemudian yang kedua adalah apa namanya multikolonialitas dan heteroskedastisitas. Datanya ini Bapak Ibu seperti biasa klik yang analyze. Oke, kemudian kita cari yang regresi. Nah, regresi Bapak Ibu pilih yang linear. Sudah. Nah, baru di sini Pak Catur dibagi antara variabel dependen dengan variabel independen. Ya. Variabel dependennya yang mana atau variabel terikatnya yaitu kemampuan pemecahan masalah. Kita sampai dia berubah menjadi biru, kita klik yang tombol panah ini. Nah, dia pindah. Kemudian independen yaitu yang variabel bebas X1-nya itu adalah ini. Kayak klik. Kemudian kemandirian belajar kita klik. Oke. Sudah di sini Bapak Ibu? Jadi jangan terbalik ya Bapak Ibu antara dependen dengan independen. X1, X2-nya juga jangan kebalik ya, Bu? Nggak apa-apa sih. Tapi Oh, nggak nanti apa-apa. ada lambangnya. Iya, kok Pokoknya terlanjur. sama-sama independen aja. Sudah? Nah, kalau sudah, klik yang statistik. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik semuanya ini. Tapi tidak klik semua juga nggak jadi masalah sih. Kita kan hanya butuh yang coloniality diagnosis saja ya. Tapi nggak apa-apa, kita klik aja semua. Maka nanti muncul yang seperti tadi. Sudah? Ya, Bu. Sudah. Nah, kalau sudah, continue. Kemudian jangan lupa plot, jangan diokekan dulu, klik plot. Nah, Y itu tadi kan, Y itu residual, sedangkan X itu adalah untuk prediksinya atau predicted, ya, yang kita prediksi atau variabel yang akan yang sudah kita prediksi untuk menjadi dapat data residual. Y itu adalah ini, Z residual kita pindahkan, sudah. Sedangkan X itu adalah yang Z predicted. Oke. Y, Z residual. X, Z prediksi. Sudah. Ini X yang mana Bu? X. gimana Pak? Ini Pak, yang Y, X-nya yang mana? yang kita tinggal pilih di sini. Ini kan banyak Pak, standar deviasi Iya, residual, standar apa yang itu banyak ya. iya. Tapi kita hanya yang butuh yang J predicted sama J Diprediksi. residual. Ya.
Predicted itu adalah untuk Oh, yang X. Karena kan kira-kira yang diprediksi ya gitu oh, ya. yang atas Ya, itu tuh. Ya, ya. residualnya yang Y. Kemudian dicentang histogram normal probability plot. Sudah? Karena nanti nih datanya baru nanti muncul ke buat yang ini. Apa normalitas galat. Kalau kebalik ada masalah nggak, Prof? Iya, kebalik. Masalah, Pak. Soalnya kan yang prediksi, yang Predik. kan kita prediksi, Iya. kan dia Oh, prediksi gitu. untuk dapatkan Nggak data boleh yang balik Y ya, Bu? kan. Iya. Oke. Prediksi yang X. Sudah, Pak? Nah, Ya. kalau Sudah, sudah, Bu. continue. Ya, continue. Sudah, Bu. Ya. Continue, jangan lupa di save, Pak. Kalau nggak di save, maka nggak muncul yang data residual tadi di data view. Save. Nah, di sini residual saja yang kita klik standar disk sama standar disknya. Kemudian jangan lupa yang di bawah ini ada include the covariant matrix. Kemudian continue. Oke, save. Continue. Oke. Tadi plotnya udah ya. Oke. Save-nya udah, tinggal diokekan. Nah, kan ini banyak ya Bapak Ibu ya. Seperti yang saya sampaikan di awal. Kita tuh hanya butuh untuk yang multikolonialitas itu adalah yang ini. Ya, ini ada kan koliniaritas statistik. Multikolonialitas, maka kita lihat yang ini. Data varian influence factor-nya, VIF. Nah, ini di sini kan Bapak Ibu nanti buat apa nih hipotesisnya ya. H0 itu apa? H0 terjadi multikolonialitas, H1 tidak terjadi multikolonialitas. Yang diharapkan adalah untuk yang regresi ganda adalah yang H1 tidak terjadi multikolonialitas. Artinya kalau dia nilainya VIF-nya itu lebih besar dari 10, maka yang diterima adalah H0. Terjadi multikolonialitas. Sedangkan kalau nilai VIF-nya itu adalah lebih kecil dari 10, maka H1 yang diterima. Di sini H1 yang diterima ya, artinya dia tidak terjadi multikolonialitas. Oke. Kemudian, nah di sini, ini kan tadi yang ini ya, residual tadi. Ya. Nah, yang kita lihat adalah ya ini, untuk yang heteroskedastisitas, ya predicted. Karena kan kita ingin melihat yang data kita yang X1 dan X2-nya. Dia saling berhubungan atau tidak. Ternyata dia memang tidak gitu ya. Makanya terpencar apa sih spot-spotnya itu ya. Ini ada scatter plot. Sudah, Pak? Jadi dari data yang banyak tadi, ya kita cukup hanya untuk melihat yang ini, ya scatter plot ini, untuk yang heteroskedastisitas. Kemudian, kalau untuk melihat multikolonialitas, cukup lihat yang tabel koefisien collinearity statistik. Kita lihat data yang VIF-nya ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, yang ini. Jadi kecerdasan logis, kemandirian belajar sama-sama di bawah 10. Maka H1 yang diterima. H1. Tidak terjadi multikolonialitas. Ya. Kalau yang kedas tadi, Yang ini, Pak. kedastisitas, Yang ini. lihat dari sketchernya ya. Ya, scatter plot. Scatter Dia plot. tersebar. Oke, sudah. Kalau sudah, maka kita lanjut ke ujian keempat, yaitu normalitas galat. Normalitas galat itu caranya sama seperti yang awal tadi, yang normalitas data. Tapi di sini dia akan menggunakan yang ini, ya, hasil residualnya. Nah, Bapak Ibu, analyze, klik ya. Kemudian tadi non parametrik tadi ya. Kenapa begini?
Maaf. Analis, kemudian non-parametric, dialog legacy, one sample QS. Nah, ini semuanya kita balikin saja. Karena kita butuh yang unstandardized residual. Ini. Oke. Kemudian simulasi ini pastikan Bu, semua maaf, tadi ngeles sebentar. Setelah analyze, kemudian non-parametrik, lanjut apa, Bu? ini analyze. Yang ini Bu, non-parametrik sama langkahnya seperti yang normalitas data. Oh iya, Ya. yang one sample. Normalitas, kemudian legacy, Oh, legacy, oh ya. ya, kemudian one sample QS. Klik. Oke. Oke, Nah, ini kan banyak terima nih kasih, nih. Bu. Sama-sama. Kalau yang data ini kan data yang tadi ya, nih yang data yang normalitas data kita yang di awal kan ini ya, kita balikan saja karena itu kan sudah kita lakukan di awal. Nah, sekarang kita untuk yang residual, unstandardized. Kita pindahkan. Nah, simulation kita pastikan dulu ini adalah 95% tingkat kepercayaannya, confident levelnya. Atau dekat, oke, ini normal. Kemudian oke kan. Nah, kita lihat yang sigma. Ternyata memang dia lebih kecil dari 0,05 ya. Iya ya. Ternyata memang benar. Berarti yang di PPT yang salah ya. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu untuk yang di mana nih? Normalitas galat sama seperti normalitas data, ada hipotesis H0, H1-nya ya. Kemudian apa syaratnya diterima H0, apa syarat kalau diterima H1. Berarti H0-nya berdistribusi normal gitu ya. Ya, kalau H0 diterima terdistribusi normal, dia sigmanya harus lebih besar dari Lebih besar. 0,05. Iya. Berarti sekarang kita terima H1. Iya, H1 yang diterima. Ternyata sigmanya lebih kecil dari 0,05. Iya. 0,011 ya. Kecil. 0,010. Iya. Kok saya ada pangkat C-nya itu ya, Prof? Ada apa Ya, ya? berarti C itu dia membandingkan dengan delivered, Pak. Significant Oh, Lily. correction, iya. Jadi dia mengkoreksi dengan yang delivered. Angkanya tidak terlalu jauh beda. Kalau Monte Carlo Sig itu 0,226. Apa boleh dipakai itu? Sehingga lebih dari 0,05. Dia 0,226. Monte Carlo Sig. 0,226. Bisa ya? Bisa, Pak. Tapi kalau di sini dia tetap kecil ya. Oh, 0,011. ya pada saya Tergantung gede ya. persnya ya, Bro. 0,26. Bisa aja. Ya mungkin di kami sama. Di saya Satu juga dengan beda, saya juga Prof. sama. Iya, Monte makanya Carlo-nya berarti sama 224. dengan yang di PPT ya. Iya, dia ganti dengan Sama yang Nah, perlawarannya cuma beda. 28. Iya. ya. Betul, Pak. Upper Benar. bound-nya 34. 0234. Ya. 234. Berarti Iya. sama dengan di PPT ya, Pak. Berarti Hanol bisa diterima sebenarnya ya. Oh, boleh pakai Monte Iya, Carlo. berarti Jadi kan nggak dia harus asimsik. koreksi, Pak. Artinya dia melakukan koreksi menggunakan kalau Megoro seperti ini, kalau Lilliford seperti ini. Tapi kalau di sini tetap aja dia sama. Beda versi. Ibu, Ya, beda versi. maaf. Iya, Pak. Iya, Bu. Di saya Monte Carlo-nya 0,009. Ini juga sama. Oh, sama ya. Iya. Padahal datanya sama kita ya. Iya, maksud Datanya saya sama. gitu. Saya dengar Pak Catur segini, saya segini, kok beda ya? Saya bingung. Iya. Sama, Saya kita dengan Pak sama, Dinur Bu sama. Rahma. Sama ya, saya bingung salahnya Sama Ada di yang Catur sama, depannya ada ya. yang sama. Makanya saya bingung. Padahal Gitu. ini saya ngikutin dari ulang lagi, nyoba lagi dari ulang. Benar, benar. Saya Makanya menggunakan data yang yang setelah diubah
itu NIM Enggak. Ini sama data aja awal, Pak. Iya, dua-duanya. data awal. Data yang masih awal, Masih Pak. awal. Data awal sekali. Nah, yang itu juga sama hasilnya gitu maksudnya. Makanya saya juga bingung kok di PPT. Yang di PPT itu masih pakai versi 25. Ya, karena kan dia emang versi ini kan kalau dia ada perubahan, dia ngikut berubah gitu. Makanya sekarang versi 30. Tampilannya juga agak beda, makanya saya juga agak bingung. Prof, Ada poin yang berbeda. kalau misalkan kita nanti bikinnya disamakan kayak PP itu bagaimana, Prof? Disamakan dengan apa? PPT. PPT nggak jadi masalah, Pak. Nggak jadi Asalkan masalah. ada hasilnya. Jadi kalau dikatakan kita punya buktinya, ini loh data apa hasilnya. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata. Paham ya, Pak? Nggak, kalau misalkan yang ini kan 0,01 ya. Mm-mm, Berarti 0,01. masuknya H1 ya. H1. Ternyata ini misalkan pas ini nggak diterima gitu istilahnya. Jadi nggak bisa Mm, lanjut. Kalau mm-mm. misalkan kita ya udahlah kita rubah sendiri gitu, di otak-atik datanya itu bagaimana, Prof? Aduh, saya nggak bisa ngomong kayak gitu. Ya, Nah, itu. betul. Kurang Memungkinkan nggak, baik. Pak? Dimanipulasi dong. Tapi memang Pak, Penelitiannya hasil manipulasi. iya. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan ya, kalau saya melihat datanya secara keseluruhan, tadi kan semuanya sudah memenuhi Jangan syarat bilang-bilang Pak formal Riz. gitu ya, nggak masuk. Dia tidak saling berhubungan ya, kemudian dilepas satu sama lain gitu ya, kemudian juga normal ya. Kemudian kalau kita nanti tes yang linearitas juga ternyata dia masuk gitu kan. Hanya memang ini di pas yang galat ini. Ya di Galat. Iya, di galat ini. Karena untuk yang galat ini, kalau misalkan Bapak Ibu coba itunya ya, yang manualnya, itu kan banyak sekali ya akar-akar masuk kemana itu apa? Saya juga bingung memasukkan datanya kalau secara manual gitu ya, karena banyak sekali rumus untuk yang di apa galat. Dia kan ada standar deviasi ininya, kemudian standar deviasi untuk yang galatnya sendiri, ya. Oke, kita anggap ini ya, ini yang Bapak Ibu itu ya, yang dapat yang seperti di PPT ya. Anggap aja seperti itu. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu lanjut yang terakhir ya, dikit lagi nih. Sudah sampai di sini? Sekarang ujian terakhir itu adalah uji linearitas regresi. Nah, uji linearitas regresi sama seperti di awal, kita selalu klik yang analyze, kemudian compare mean and proportion, kemudian klik yang ini, mean. Sudah? Klik means. Nah, tadi kita pisahkan nih Pak Catur antara variabel dependen dengan variabel independen. Dependen yang mana? Dependennya jangan salah Bapak Ibu, itu adalah kemampuan pemecahan masalah. Kita klik, kita pindahkan independen ini kecerdasan sama kepandaian belajar. Sudah. Kemudian option, ini semuanya udah pasti dia masuk dengan sendirinya. Kita klik yang test for linearity, kemudian continue, kemudian kita oke kan. Oke. Nah, yang kita lihat yang mana? Nah, ini. Ini kan berarti nanti ada hubungan antara kemampuan penyelesaian masalah. Ya, jadi kemandirian belajar X1 terhadap Y. Ini X2 ya. Ini X2 terhadap Y. Kemudian di sini adalah X1 terhadap Y. Kecerdasan logis ya terhadap si kemampuan penyelesaian masalah. Kalau kita lihat sigmanya di sini, deviation from linearity, dia memang tidak memenuhi syarat ya, lebih kecil dari 0,05. Sedangkan yang ini, dia masuk ya lebih besar dari 0,05, yaitu sini 0,535. Jadi artinya kemungkinan adalah yang akan memberikan pengaruh itu adalah kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah dibandingkan dengan yang kemampuan logis ya tadi ya, berpikir kecerdasan logis terhadap kemampuan pemecahan masalah. Oke. Jadi nanti mungkin hasil regresinya juga terlihat dari sini nanti hasilnya. Ya. Kemampuan kemandirian belajar berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah.
Dilihat dari sigmanya ya, Bu. Iya, betul. Betul, Ibu. Yang Kita lihat yang deviation 0,535 from ya, Bu. linearity. Iya. Berarti dia 0,535 lebih besar dari 0,05. Gitu. Oke. Jangan lupa nanti Bapak Ibu cantumkan ya kalau menjawab nanti apa ketentuannya. Kenapa itu diterima, kenapa itu tidak diterima. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini kan banyak nih angka-angkanya ya. Ini kan berarti kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada between group. Jadi artinya adalah antara X1 terhadap Y, kemudian yang kedua ini adalah X2 terhadap Y, yaitu kemandirian belajar terhadap kemampuan pencarian masalah, kemudian berpikir apa tadi kecerdasan logis terhadap kemampuan pecahan masalah. Ya. Maaf Ibu. Ibu Ya. maaf, ya udah Bu Wiwin dulu deh. Iya, kalau di saya sigmanya dapatnya 0,007 Bu. Iya, betul Bu. Ada dua kan? Oh, ada dua ya. Oh, Iya. Kecerdasan logis terhadap kemampuan pencarian masalah X1 terhadap Y, kemudian yang oh, kedua adalah X2 oh terhadap yang di bawahnya Y. lagi ya. Betul. Baik, terima kasih Bu. Sama. Nah, ini adalah F hitung kita. F hitung kita, kemudian nanti kan kalau Bapak Ibu lihat, kalau secara manual kan nanti Bapak Ibu bandingkan dengan F tabel ya. Kalau di sini kan tinggal Bapak Ibu lihat aja sigmanya. Ya. Sudah, Bapak Ibu bisa difahami? Jadi dari data yang banyak ini tinggal Bapak Ibu lihat saja deviation from linearity-nya. Ya, nanti tinggal dilatih lagi ya Bapak Ibu ya. Nah terkait yang untuk yang eksperimen, kan dia ada dua ya, normalitas data dengan yang homogenitas. Ibu izin maaf, Iya. yang tadi kan yang tabelnya itu saya lihat yang kemampuan pemecahan masalah kemampuan pemecahan masalah sama kecerdasan logis itu kan sigmanya 0,007. Berarti kan kurang dari 0,05. Betul. Artinya terima H1. Iya. Kalau terima H1 berarti dia tidak ada hubungan antara kemampuan pemecahan masalah sama kecerdasan logis gitu ya, Bu? Tidak linear. Ya, tidak linear. Kemudian, kalau yang kemampuan pemecahan masalah dengan kemandirian belajar, lihat sigmanya itu ternyata 0,535, artinya lebih Ya. besar dari 0,05. Artinya terima H0, artinya berdistribusi normal dan ada datanya linear, kemudian ada Polanya hubungan. linear, Bu. Polanya linear. Gimana, Bu? Polanya linear. Oke, polanya linear dan ada hubungan antara kemampuan pemecahan masalah dengan kemandirian belajar gitu ya, Bu ya? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk yang eksperimen itu caranya sama ya. Karena ini untuk normalitas data. Nanti untuk yang homogenitasnya, silakan nanti diotak-atik dari PPT-nya. Sama ikuti tahap-tahapannya. Ya. Oke. Bisa diikuti. Insya Allah bisa ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan buat step by step-nya. Jadi mungkin Bapak Ibu punya catatan masing-masing ya. Kalau normalitas kita akan klik ini, lanjutnya klik apa, lanjutnya klik apa. Untuk yang multikolonialitas kita klik apa, lanjutnya kemana, kemana. Itu Bapak Ibu punya catatan sendiri. Ya nanti tinggal kalau udah megang di SPSS, tinggal kita ikuti catatan kecil kita. Ya. Tapi nanti ketika UTS kita boleh lihat catatan ini kan ya, Bu ya? Oh silakan Ibu, kan ini Oh daring. iya, Tidak oke. melihat apa Iya, yang iya, kita lupa lakukan. saya. Oke. Data yang diberikan data mentah ya, Prof. Jadi nggak langsung Data data mentah, hasil betul. print out ya. Iya. Takutnya kan nanti Prof bilang tadi data yang akan kita olah ini beda-beda gitu ya. Iya, betul. Nah, akibatnya ada juga nih kita yang nggak bisa yang ditolak terus H0-nya gitu. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nggak apa-apa ya gitu ya. Nggak Yang penting apa-apa. ada datanya dari Ya, SPSS gitu ya. betul. Oh, Ya, kan baik-baik. kita berlatih Pak. Ternyata emang bisa saja datanya yang seperti tadi ya, ternyata ada yang ditolak. Kemudian Ibu berarti nanti variabel terikat sama variabel bebasnya itu sudah ditentukan gitu ya, Sudah Prof ya? ditentukan, betul. Baik.
Terima Oke, kasih. sama-sama. Datanya seperti yang tadi nanti untuk sama seperti latihan, hanya nanti ada sesuaikan dengan apa NPM Bapak Ibu masing-masing. Ya. Oke, Bapak Ibu udah lewat waktunya. Mohon maaf, semuanya hadir ya hari ini ya. Ada yang tidak hadir? Semua hadir. Hadir semua Ibu. Baik, terima Hadir kasih. semua, Bu. Nanti akan saya Alhamdulillah isi hadir semua. absensinya. Iya. Terima kasih Bu Naili. Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semua. Sampai jumpa minggu depan. Silakan dipelajari, dilatih ya Bapak Ibu, dilatih kembali. Saya mohon maaf kalau misalkan tadi apa ada salah-salah, kemudian terlalu cepat dan sebagainya ya. Tapi saya harap Bapak Ibu dapat memahaminya. Kita sama-sama belajar. Sampai jumpa kembali minggu depan dan semoga semua dalam keadaan sehat dan Amin dalam ya Rabbal keadaan